Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun langkah setiap kita, membimbing langkah setiap kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu, buat anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Karena pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik dan kami saat ini bangun dengan kondisi yang baik juga. Ataupun mungkin saat ini kami kurang baik sekalipun, kami akan tetap bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saat kami berada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami akan terbang tinggi melewati setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari hampiri Dia pagi hari ini. Biar pagi hari ini hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari sama-sama datang dengan kesungguhan hati. Dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Dia. Saya percaya kita semua akan dipuaskan pagi hari ini dengan hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Yes. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang, tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagiku. Yes. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai kehidupan kami, kami tidak menyerah ya Tuhan. Karena Kau sumber kekuatan kami.
Kau sumber perlindungan kami ya Tuhan. Dan perlindungan Bagiku, pertolongan kami hanya di dalam di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami ya Tuhan. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Mari dengan segenap hati kita datang, Di tengah badai naikkan pujian ini dengan ucapan syukur tak menyerah. dari dasar hati yang terdalam. Kau kekuatan Kaulah kekuatan kami ya Tuhan, dan Kaulah perlindungan kami. bagiku, Pertolonganku di tempat maha di tinggi. tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, Rajaku, Raja dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kaulah kekuatan, Kau yang kami sembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita tinggikan namanya. Yesus yang ku sembah, diam di hadirat-Mu, itu yang selalu ku rindu. Memberikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, tinggikan, mari sembah Dia. Diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu yang kami sembah, hanya nama Yesus. Oh kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus kami sembah dirimu ya Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari, biarlah Tuhan kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat. Atau mungkin ada yang sakit juga, tetaplah bersyukur sebab Tuhan pasti punya rencana. Iya, baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, Kolose pasal yang pertama ayat 9 dan ayat 10, firman Tuhan berkata, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar." Iya, Bapak Ibu, ya, firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-9. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Kolose. Ya, dan Rasul Paulus mendengar bagaimana jemaat di Kolose itu bertumbuh iman mereka luar biasa. Karena itu dia berkata, "Sebab itu sejak waktu kami mendengar," sejak Rasul Paulus dan teman-temannya mendengar bahwa jemaat di Kolose bertumbuh, iman mereka bangkit, mereka menjadi dewasa dalam iman. Ya, dia berkata, "Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu."
Apa doa Rasul Paulus? Dia katakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Iya, Bapak Ibu, dalam hidup ini yang terpenting adalah kita ini mengerti kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Ya, kenapa? Karena di balik setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, sebenarnya tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat masalah, lewat persoalan, lewat tantangan hidup, bahkan lewat setiap peristiwa yang terjadi di hidup kita ini. Ya, bahkan Tuhan bisa berbicara. Yang terutama Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Dikatakan di sana Rasul Paulus bilang, kami berdoa, kami meminta kepada Tuhan agar kamu itu menerima segala hikmat. Ya, hikmat itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Ya, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat itu dapat membandingkan mana yang jahat, mana yang tidak. Hikmat itu adalah sebuah pengertian yang datang dari Allah, bukan dari dunia ini. Ya, Rasul Paulus bilang dia berdoa agar jemaat di Kolose itu memiliki hikmat dan juga pengertian yang benar, ya. Jadi sebagai orang percaya kita ini perlu minta hikmat dan juga pengertian yang benar. Sebab banyak orang puluhan tahun menjadi Kristen tapi tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga mereka hidupnya gak berubah dan hanya begitu-begitu aja jadi Kristen. Tapi saya bersyukur juga mendengar banyak kesaksian dari jemaat Mezbah Doa, ya sekarang memiliki pengertian yang benar. Dulu Bu, kami ini jadi Kristen tapi gak pernah tahu tentang kebenaran, ya, dan sekarang kami bersyukur Bu, kami mengerti, punya pengertian yang benar, punya hikmat Tuhan. Ya, terutama untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, kita perlu mengetahui kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena hanya ketika kita mengerti kehendak Tuhan lah, maka ya hidup ini menjadi luar biasa. Firman Tuhan berkata, ya di dalam perjanjian lama, ya dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada persembahan korban sembelihan lebih daripada ya ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kita tahu bersama Saul pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Ya karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Padahal dia itu mempersembahkan korban. Dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka sia-sia semua ibadahnya, sia-sia semua persembahan yang dia beri. Ya, karena itu Rasul Paulus bilang, aku berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose supaya kamu mengerti, ya, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, menjadi Kristen goalnya itu adalah mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga apa dikatakan? Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, kita harus bertumbuh. Semua orang percaya ketika engkau mengerti kehendak Tuhan, maka engkau harus bertumbuh di dalam buah yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, iman itu harus bertumbuh. Iman itu gak boleh stuck. Dari dulu Kristen ya gitu-gitu saja. Iman itu harus bertumbuh. Ketika kita bertumbuh dalam iman, maka ya iman itu akan menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan bisa dikatakan apa? Bukan hanya kita ini mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh dalam hal yang baik, punya pengetahuan yang benar tentang Allah, bahkan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Untuk apa? Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose. Saya juga berdoa buat seluruh jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur, supaya saudara juga diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun
tekun dan sabar. Ya, ketika kita ini tekun dan sabar, ketika kita ini mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup kita, maka saya percaya hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, ya mintalah kekuatan dari Tuhan untuk engkau dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun saudara dihina, difitnah, ditekan, tapi bilang kepada Tuhan, aku mau Tuhan engkau beri aku kekuatan untuk menanggung segala sesuatu di hidupku dengan tekun dan sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah tiba waktunya, kalau sudah tiba saatnya, maka kita pasti akan menuai segala buah kebaikan dari iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata bahwa kami harus kuat dan tekun sabar menanggung segala sesuatu. Sebab itu adalah bukti kedewasaan iman kami di dalam Engkau. Ketika kami bertumbuh, ketika kami menang, ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, bahkan ketika kami memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, maka kami percaya Bapa, Engkau yang menguatkan kami bertahan di dalam setiap proses hidup kami. Katakan dengan iman pujian ini, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan Tuhan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami tahu Tuhan, kami bisa bertahan tekun dan sabar menanggung segala persoalan hanya karena Tuhanlah yang menopang kami. Biarlah doa hamba-Mu juga seperti doa Paulus bagi jemaat yang ada di Kolose, itu juga menjadi doa hamba-Mu bagi seluruh jemaat Mezbah Syukur pagi ini. Biar mereka punya pengetahuan yang benar akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup mereka, karena itu yang terpenting. Sehingga kami boleh berbuah banyak, menghasilkan buah yang baik dalam pekerjaan kami. Hidup kami menjadi berkat, bahkan kami diberi kekuatan untuk tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang turut bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sertai yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, dimanapun berada anak-anak-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Bahkan apa yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat itu berhasil. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, biarlah hidup mereka senantiasa ada dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan tolong jamah, Tuhan beri kesembuhan. Yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan juga beri kekuatan. Bahkan yang berulang tahun hari ini, hamba berdoa umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, Tuhan Engkaulah yang menggenapinya Bapa. Terima kasih juga Bapa buat hari ini. Kami bersuka cita dengan hari yang baru yang Tuhan berikan. Segala harapan-harapan kami taruh di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau pulihkan yang sedang terpuruk hari-hari ini. Beri semangat yang baru kepada mereka yang sudah mungkin
letih, lesu dan mengalami beban yang berat Tuhan. Engkau menjadi sandaran di hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak gentar, tapi teguh dan sabar menanggung segala sesuatu dengan tekun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, sehingga nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku